dan tidak mengantuk. Ini karena suasananya sepoi-sepoi mendung jigana tarunduh ya nyapunya nya Pak. Masya Allah kamu nu di tukang mah sabari mudut lah tunduh Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadillahi alladzina istafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sil man qata'ak wa ta'im man haramak wa'fu amman zalamak atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulillahil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada keluarga besar Haji Syafi'i Brata Sanjaya dan seluruh daripada ahli keluarganya, anak cucunya, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik umur maupun daripada rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada Ibu Hajah Feni Sulifadarti SHMKN, yang mudah-mudahan kita doakan selalu Bu Hajah diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para tamu hadirin semua, baik dari TK Akbar ataupun TPA ataupun daripada notaris ya, semua tamu undangan yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembahasan daripada materi hal bihal ini, mari kita sama-sama kirimkan doa khusus untuk Haji Syafi'i dan istrinya ya, Ibu Hajah. Mudah-mudahan dengan tawasulnya kita membacakan suratul Fatihah, dengan keberkahan suratul Fatihah ini, semoga almarhum dan almarhumah ini diberikan kelapangan dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan surga di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi ikhlasin niyyah wa kulliyatin salihah, khususan ila ruhi Bapak Haji Syafi'i Brata Sanjaya bin Wahajah Ibu istri Bapak Haji Syafi'i Brata Sanjaya bin Fulana. Syaudillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan surat Fatihah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal. Halal bihalal itu adalah satu bahasa istilah di Indonesia yang mana diambil dari bahasa Arab yang tidak ada di Arab gitu. Ya, tradisi ini hanya ada di kita saja ini. Halal bihalal adalah bahasa Arab yang tidak ada tradisinya di Arab sana. Ya, saya tanya teman saya masih di Maroko, ada gak acara hal bihal di sana? Nggak ada. Dan Halus bin Ni'mah, saya pun selama belajar di Pakistan 5 tahun itu tak ada tradisi yang namanya hal bihal, hanya ada di Indonesia. Apa sih arti ataupun dari makna halal bihal itu? Halal itu adalah, kalau kita lihat dari kamus bahasa Arab ya, hal itu adalah mengurai daripada tali yang kusut, itu hilun. Asal katanya hilun ya. Halal itu adalah tali yang kusut yang sudah terurai menjadi tidak kusut lagi,
Tidak ada masalah lagi bagi tali itu, ya. Kalau kita doa sama Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika berdakwah kepada Firaun, apa doanya? Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbish rahli, ya Allah, ishrahli, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, kemudian apa? Mudahkan, kemudian selesaikan daripada segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lancarkan, kemudian apa? Lancarkan ataupun uraikan, mudahkan lisanku ketika berbicara. Wahlul asalnya. Jadi halal itu adalah saling mengurai daripada permasalahan-permasalahan sehingga kita bisa maafan. Masya Allah, mudah-mudahan dengan momentum kita bertemunya di sini, insya Allah kita bisa saling memaafkan. Karena yang namanya memaafkan itu adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Karena manusia ini, ya, beribadah bukan hanya hubungan antar daripada diri kita kepada Allah saja, ya. Bukan hablum minallah saja. Kalau hanya hablum minallah saja, maka Masya Allah, Allah pun pasti tidak akan ridho kepada kita. Yang namanya kita manusia, pastinya ada yang namanya kesalahan dan kekhilafan. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW pun mengajarkan, membimbing, mendidik, memberikan contoh kepada kita. Di samping hablum minallah kita baik, menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah sesuai dengan syariat baginda Muhammad SAW, pun jangan lupa kita mempunyai kewajiban untuk menjadi yang terbaik bagi saudara-saudara sesama manusia kita. Hablum minan nas, istilah bahasa Islamnya. Hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia pun harus diperbaiki. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, jangan harap ibadah saum kita, ibadah zakat fitrah kita, puasa kita, qiyamul lail kita selama Ramadan yang kemarin kita perbuat, yang kita laksanakan capek-capek, yang kita usahakan dengan semaksimal mungkin tawajuh sama Allah. Bahkan ada yang iktikaf 10 hari full di masjid, ada yang iktikaf hanya malam-malam ganjilnya saja, itu bisa diterima oleh Allah. Jangan harap, mohon maaf, kalau seandainya kita masih ada masalah dengan manusia, kalau seandainya kita masih ada masalah, masih ada sengketa, masih belum bisa memaafkan ataupun meminta maaf kepada saudara-saudara kita selaku manusia, khususnya keluarga kita terdekat terlebih dahulu. Siapa yang paling terdekat dengan kita? Ibu bapak kita. Siapa? Orang tua kita. Mohon maaf, jangan harap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya orang tua kita belum meridhai kita. Jangan harap kita mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya ibu bapak kita ataupun orang tua kita belum meridhai kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis masyhur. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya itu terdapat di balik ridhonya orang tua, dan murkanya Allah, laknatnya Allah itu terdapat daripada ataupun dibalik daripada laknatnya orang tua kita juga. Maka kita Masya Allah, tabarakallah, begitu ironisnya kalau seandainya kita memiliki ego yang sangat tinggi sampai-sampai tidak mau memaafkan saudara muslim kita sendiri.
terlebih saudara kandung kita, terlebih orang tua kita. Ya, kita yang namanya manusia ini belum tentu ataupun belum pasti menjadi orang tua, betul. Akan tetapi kita ini adalah anak-anak daripada orang tua kita. Sudah selayaknya kita sebagai anak, selaku anak yang menghampiri orang tua kita, meminta maaf, sungkem sama mereka, minta ridhonya sama mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengabul, mengijabah, menerima daripada ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan yang kemarin. Insya Allah. Masya Allah, ada sebuah kisah nih, kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang begitu setianya menemani beliau dari perjuangan awal beliau SAW. Setiap peperangan tidak pernah terlewatkan oleh Abu Dujana bersama Rasulullah SAW. Ya, perang daripada Hunain, Yarmuk, Khandaq, Hudaybiyah, dan syahid beliau di perang Yamamah. Tidak ada satu perang-perangan pun bersama Rasulullah yang terlewatkan oleh Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Abu Dujana radhiyallahu anhu ketika di lapangan, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang begitu banyak menyertainya setelah peperangan selesai. Rasulullah memegang begitu besarnya pedang keistimewaannya beliau, bertanya kepada para sahabat di hadapannya, "Wahai para sahabatku, ini pedang keistimewaanku. Kira-kira siapa yang berhak mendapatkan daripada pedang ini?" Rasulullah bertanya demikian kepada para sahabatnya. Maka para sahabat terdiam, tidak ada yang berani berdiri satu orang pun. 2 kali ditanya begitu oleh Rasulullah. 3 kali, setelah 3 kali ditanya, akhirnya 3 orang berdiri. Berapa orang, Pak? Berapa orang? 3 sahabat Rasulullah berdiri, memberanikan diri karena Rasulullah sudah bertanya 3 kali. Artinya ini Rasulullah sungguh-sungguh akan memberikan pedang keistimewaannya itu. 3 orang berdiri. Yang pertama sahabat Zubair radhiyallahu anhu, yang kedua Umar radhiyallahu anhu, yang ketiga Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ketika ini 3 sahabat setelah berdiri, maka Rasulullah SAW pun tidak bertanya lagi ketiga sahabat ini, siapa yang akan berhak memegang daripada pedang keistimewaanku ini. Rasulullah langsung menghampiri Abu Dujana, tidak bertanya lagi siapa yang berhak ataupun bertanya siapa yang siap, tidak. Rasulullah langsung menghampiri Abu Dujana, memberikan pedang keistimewaannya kepada Abu Dujana radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah setelah diberikan pedang tersebut? "Wahai para sahabatku, maukah aku tunjukkan penghuni surga? Maukah aku tunjukkan penghuni surga?" Sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Abu Dujana ini adalah penghuni surga. Maka para sahabat semuanya heran dan penasaran, siapa sebenarnya Abu Dujana ini? Namanya tidak terkenal, akan tetapi ini adalah top 10-nya sahabat radhiyallahu anhu di perang Badar. Siapa? Abu Dujana. Maka dengan penasarannya sahabat, setelah majelis selesai pulang, ada satu sahabat yang mengintil, mengikuti Abu Dujana sampai ke rumahnya, ingin tahu apa sih amalan istimewanya ini sahabat. Amalan istimewanya ini Abu Dujana ini apa sih? Sehingga Rasulullah memberikan pedang keistimewaannya dan disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya ia adalah penghuni surga. Masya Allah, tabarakallah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat yang mengikuti sampai ke rumahnya pun sampai di rumahnya Abu Dujana, kemudian mohon izin masuk untuk beberapa hari ke depan tanpa memberitahu apa alasan dan maksud tujuannya. Abu Dujana mengiyakan saja, silahkan bertamu, Masya. Kemudian setelah hari pertama diperhatikan oleh sahabat tersebut, Abu Dujana ini amalannya apa? Kayaknya istimewanya nggak ada sama sekali dengan keistimewaan amalan aku, kata sahabat yang mengintilnya itu.
biasa-biasa saja amalannya. Salatnya biasa, baca Qur'annya biasa, doanya pun biasa, ya. Sedekahnya pun biasa. Aku pun melakukan dan mengamalkannya lebih dari dia malahan, masya Allah. Sampai 3 hari pun amalannya terlihat biasa-biasa saja. Maka di hari yang keempat, ini sahabat yang terheran-heran penasaran dengan amalan istimewanya Abu Dujana tersebut bertanya langsung akhirnya, wahai Abu Dujana, sebenarnya amalan kamu ini aku perhatikan biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya. Mungkin kalau kita ngadu keistimewaan mungkin ya, aku lebih istimewa amalannya dibandingkan dengan engkau, ya. Biasa-biasa saja amalmu. Aku ingin tahu sampai Rasulullah berkata engkau adalah penghuni surga, apa sih rahasianya di balik yang aku tidak terlihat melihat engkau ketika membuat amalan tersebut? Maka Abu Dujana mengatakan, perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, wahai sahabatku, memang betul amalanku tidak ada yang istimewa sama sekali. Semuanya biasa-biasa saja. Tapi ada amalan istiqomahku yang tidak terlihat oleh engkau selama engkau di rumahku. Kenapa tidak terlihat? Karena memang amalan tersebut dilakukannya sebelum tidurnya. Amalannya dilakukan sebelum tidur. Dan betul-betul rahasia. Amalannya di dalam hati ternyata. Abu Dujana menyampaikan, itu amalanku istiqomah aku lakukan sampai saat ini. Apa itu amalannya wahai Abu Dujana? Abu Dujana menyampaikan, perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak. Abu Dujana menyampaikan bahwasanya setiap malam sebelum tidur, sebelum mataku terlelap, aku maafkan seluruh kesalahan-kesalahan umat Islam, tidak terkecuali. Setiap malam sebelum tidur, sebelum mataku terlelap, aku ridho semua daripada kesalahan-kesalahan umat Islam yang telah menyakitiku sekalipun, yang telah menzolimi aku sekalipun. Aku ridho semuanya, aku maafkan semuanya. Dan sampai sekarang, sampai saat ini, lidahku ini tidak pernah berkata sampai menyakiti saudaraku. Itulah amalan istimewanya Abu Dujana. Maka dengan kisah ini mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi suri tauladan untuk kita semua, agar kita menjadi hamba yang pemaaf. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka untuk menjadi orang yang bertakwa itu, bagaimana Rasulullah menyampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maafkanlah saudara-saudara kalian dan memintakanlah ampun untuk mereka. Maka insya Allah kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang pemaaf. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, Pak, untuk saudara-saudara kita, maka Allah akan membukakan pintu surga yang selebar-lebarnya untuk kita, insya Allah. Jangan sungkan-sungkan, jangan mengandalkan ego kita yang begitu licik, yang begitu hewaniyahnya, untuk bagaimana kita tidak mau meminta maaf ataupun memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Kita ikhlas karena Allah, lapangkan dada kita, niatkan untuk mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita. Kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti Allah pun akan memberikan yang terbaik untuk kita, baik di dunia ataupun di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, mungkin cukup sekian singkat, insya Allah menjadi ibarah, menjadi suri tauladan, menjadi bahan renungan kita semua. Mudah-mudahan bisa diamalkan khusus untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin sekalian yang hadir di sini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.